Halo guys, kita semua tahu kan kalau di Indonesia mobil itu dianggap barang mewah. Dari yang kelasnya paling rendah sampai kelas premium diharuskan membayar PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Biasanya sih PPNBM itu beragam banget, dari mulai yang termurah yaitu mobil LCGC yang harus bayar pajak 3%, sampai termahal yaitu mobil di atas 3000 cc yang wajib bayar PPNBM sebesar 125%. Makanya nggak heran kalau di Indonesia harga-harga sport car atau supercar jadi mahal banget ya. Nah, di video kali ini Nidia mau ajak kalian keliling dunia nih untuk ngeliat harga-harga mobil yang di sana nggak terlalu mahal. Pas masuk Indonesia, jadi mahal banget. Tapi sebelum kita berangkat, jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel Pricebook Otomotif. Yuk, let's go! Yang pertama ada mobil kencang dari Jepang nih guys, yaitu Honda Civic tipe RFK8. Siapa sih petrolhead yang nggak tahu mobil ini? Apalagi dengan emblem tipe R-nya. Pasti kalian langsung sadar, ini adalah jagoannya Honda. Civic tipe RFK8 ini dibekali mesin K20A 2000cc 4 silinder turbo. Dengan konfigurasi mesin segitu, Honda ngeklaim mobil ini mampu menyemburkan tenaga hingga 306 daya kuda dan membuatnya masuk ke dalam jajaran hot hatch. Meskipun ini mobil Jepang, ternyata tipe R ini hanya diproduksi di Inggris loh. Dan yang lebih spesialnya lagi, kalau kita membeli mobil ini akan dapat angka produksi mobil keberapa yang kita beli. Nah, mobil ini pada 2018 kemarin sempat menjadi mobil produksi front wheel drive tercepat di sirkuit Nürburgring loh guys. Bahkan lebih cepat dari Mercedes AMG A45 dan hanya lebih lambat 0,1 detik dari Nissan GT-R yang ukuran mesinnya hampir 2 kali lipat dari mobil ini. Kalau kamu hobi balapan, mobil ini cocok banget temenin kamu turun di track day. Tapi kalian tahu nggak sih guys, kalau Honda Civic tipe RFK8 ini di Australia sana dibanderol dengan harga $55.000 Australia atau setara dengan 609 juta rupiah. Sementara di negara kita tercinta ini dijual seharga 1 miliar 70 juta rupiah untuk harga OTR DKI Jakarta. Hampir setengahnya nih guys. Sebelum kita geser ke negara berikutnya, coba dong kalian like dulu video ini ya. Udah? Yuk lanjut. Kedua, masih dari brand asal Jepang. Dan mobil ini tuh lumayan populer di Indonesia akhir-akhir ini. Yup, ada Mazda MX-5 Miata. Mazda MX-5 Miata ini bisa dibilang juga merupakan roadster terlaris di dunia. Karena menjadi roadster termurah yang ada di pasaran saat ini. Tapi tunggu dulu, walaupun Miata ini yang termurah, mobil ini tidak murahan sama sekali loh guys. Malahan menurut Nidia, ini salah satu mobil Mazda paling cantik yang pernah ada. Ya, 11-12 lah sama Nidia. Kalau kita ngomongin mesin, walaupun sekarang lagi ngetren mobil-mobil dengan turbo, Mazda tetap mempertahankan mesin naturally aspirated di mobil ini loh guys. Mesinnya adalah mesin 4 silinder segaris 2000 cc yang diklaim bisa menghasilkan tenaga 184 daya kuda. Ya, memang tenaganya nggak besar-besar amat, tapi dengan handling yang sangat baik, Mazda MX-5 ini pasti enak banget dibawa jalan-jalan ya. Mobil ini hadir dengan format soft top dan targa, tapi di Indonesia Miata ini hanya dijual dalam versi targa aja nih. Nah, kalau kita cek di New Zealand sana, roadster kecil ini dijual dengan harga $54.400 New Zealand atau setara dengan 564 jutaan rupiah aja. Tapi di Indonesia, mobil ini dibanderol dengan harga $808.500.000 untuk harga OTR DKI Jakarta. Mahal ya. Lanjut, ketiga datang dari brand Toyota dengan Toyota GR Supra. Kalau mobil ini sih siapa sih yang nggak tahu? Ya walaupun namanya mirip sama motor bebek merek sebelah, tapi kita semua pasti sepakat kalau Nidia bilang ini adalah mobil Toyota paling legendaris. Supra ini jadi mobil yang legendaris karena mesin 2JZ-nya yang terkenal banget. Belum lagi cerita di balik meluncurnya generasi terbaru ini pun gak kalah ikonik. Kala itu Toyota melihat Nissan kembali dengan GT-R-nya, Honda dengan NSX-nya. Makanya mereka langsung kerjasama dengan BMW untuk membuat Toyota GR Supra ini nih. Menggunakan platform yang sama dengan BMW Z4, GR Supra ini menggunakan mesin B58 6 silinder segaris berkapasitas 3000 cc twin power turbo. Toyota mengklaim tenaga yang dihasilkan bisa dapat di 387 PS atau 382 daya kuda. Nah, untuk harganya, Toyota GR Supra ini di Inggris sana dibanderol dengan harga mulai dari 53.000 pound sterling atau setara dengan 1 miliar 60 juta rupiah aja. Tapi untuk pasar Indonesia, Toyota Astra Motor menjual mobil ini dengan harga 2 miliar 191 juta 200 ribu rupiah secara resmi. Nah lo, kebeli dua tuh.
Tahan-tahan, sebelum kita lanjut ke mobil keempat, coba kalian share dulu dong video ini ke teman-teman kalian, supaya mereka juga tahu informasi harga-hargaan mobil ini. Yuk lanjut! Keempat, kita geser ke pabrikan asal Eropa, yaitu Mercedes-Benz. Kali ini kita bahas SUV legendaris mereka, yang sampai sekarang masih kokoh aja modelnya. Ada Mercedes-Benz AMG G63. Mercy ini pertama kali muncul ke dunia sejak tahun 1979. Dan kalau ini sih nggak perlu diragukan lagi semua-muanya deh. Desainnya keren, mesinnya tangguh, dan juga teknologinya ala Mercy yang canggih banget. Kalau kamu ngapelin pacar pakai mobil ini, dijamin deh calon mertua pasti kelepek-kelepek sama kamu. Nah, mobil ini menggendong mesin yang nggak main-main nih guys. Mesin V8 4000cc biturbo yang ada di mobil ini diklaim bisa menyemburkan tenaga 585 daya kuda dan torsi monster 850 Nm. Pastinya medan seberat apapun bakalan enteng dilibas sama mobil ini. Kalau kita cek harga di Amerika Serikat sana, Mercy AMG G63 ini dibanderol mulai dari 157.000 US dollar atau setara dengan 2,3 miliar rupiah. Tapi kalau kalian orang tajir melintir yang mau beli mobil ini di Indonesia, kalian harus menyiapkan uang 5.655 juta rupiah dan masih off the road. Berapa koper itu ya duitnya? Kelima dan terakhir, masih dari SUV asal Eropa, tepatnya Italia. Ada SUV buatan pabrikan Banteng, yaitu Lamborghini Urus. Memang tren SUV sekarang lagi kencang-kencangnya nih. Hampir setiap brand pasti punya line up SUV. Dari mobil yang biasa sampai kelas premium, bahkan supercar. Tak terkecuali Lamborghini. Pabrikan supercar asal Italia yang terkenal dengan supercarnya ini gak bisa lepas juga dari demam SUV. Pada 2017 silam, mereka memperkenalkan SUV pertamanya sepanjang sejarah, yaitu Lamborghini Urus ini nih. Ternyata bukan hanya beda bentuk dari Lamborghini kebanyakan, tapi untuk urusan dapur pacu, Urus juga berbeda total. Kalau Lambo terkenal dengan supercarnya yang bermesin naturally aspirated, Urus ini menjadi satu-satunya mobil Lambo yang menggunakan mesin turbo. Mesin 4000cc V8 twin turbonya ini dapat menyemburkan tenaga 641 daya kuda dan torsi maksimal 650 Nm. Dengan tenaga sebesar ini sih dijamin deh nggak akan kalah kencang dari supercar-supercar lainnya yang biasanya berbentuk sedan atau coupe. Nah, urusan SUV mewah ini udah pasti kiblatnya ke warga Timur Tengah. Nih dia pantau di Saudi Arabia sana, mobil ini dibanderol seharga 1.078.000 real. Atau jika dirupiahkan setara dengan 4.050 juta. Di Arab sana aja udah mahal, apalagi masuk Indonesia ya. Lamborghini Urus ini dari data yang dia riset dijual di kisaran 8,5 M nih di Indonesia. Duit semua tuh. Nah itu dia tadi mobil-mobil yang harganya bisa bikin kita geleng-geleng kepala kalau tahu harga aslinya ya. Udah saatnya nih kayaknya kita merevisi PPNBM buat mobil atau moge biar makin beragam kendaraan di jalanan Indonesia ya. BTW, dari 5 mobil ini, mana nih yang jadi jagoan kalian? Coba kasih tahu Nidia dong di kolom komentar. Nidia pamit dulu ya. Cobalah!